Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Hamsyah, NPM 231031010102. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Insan Budi Utomo Malang. Dosen pembimbing Bu Luli Zahratul Lutfiah SPD MPD. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang pembedaraan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, jadi seperti itulah teman-teman penjelasan tentang fonologi. Perlu diketahui juga teman-teman, di dalam fonologi terdapat dua cabang, yaitu fonetik dan fonemik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonetik. Jadi, menurut Abdul Chair, fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meliputi bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna atau tidak. Jadi teman-teman, selanjutnya dalam fonetik itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris adalah proses fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Proses dihasilkan dan diucapkan serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya melalui getaran udara. Misalnya, apabila memetik gitar, udara akan bergetar dan senar akan dipetik mengeluarkan bunyi. Dan yang ketiga ialah fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Nah, itulah ketiga cabang dari fonetik, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian daripada fonemik ya, teman-teman. Jadi, apa sih fonemik itu? Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasa. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi, fonem berbeda dengan huruf. Variasi terdiri dari vokal, konsonan, diftrong, dan klauster. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Dan huruf vokal juga sering disebut huruf hidup. Konsonan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Huruf konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya, diftrong. Diftrong adalah dua vokal yang diucap sekaligus. Gabungan diftrong apabila menghasilkan satu bunyi saja
Misalnya au pada kata harimau dan ai pada kata pantai. Dan yang terakhir, klauster. Klauster atau konsonan rangkap adalah gabungan dua huruf konsonan di dalam satu kata seperti KH, NG, NY, dan SY. Setelah kita membahas tentang fonemik dan variasi-variasinya, di dalam fonemik juga ada unsur segmental. Apa sih unsur segmental itu? Unsur segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Menurut Johari dalam Venhar 2010-48 mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan atau dipisah-pisahkan. Seperti kata matang, misalnya M, A, T, A, N, G. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Lalu selanjutnya unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara, intonasi, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Berikut merupakan unsur-unsur yang masuk dalam bunyi suprasegmental. Intonasi. Intonasi adalah perubahan nada dalam pembicaraan pada saat pengucapan tertentu. Nada. Nada merupakan sebutan dari naik turunnya bunyi tekanan. Dan yang terakhir yaitu jeda. Jeda berkaitan dengan bentuk hentian bunyi dalam suatu ujaran. Bentuk jeda ada dua macam, yaitu jeda dalam dan jeda luar. Seperti teman-teman pengertian daripada unsur segmental dan suprasegmental. Demikian teman-teman penjelasan tentang materi fonologi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman. Penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting karena memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sebagai pelestarian budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu berkomunikasi secara baik dan benar, serta mampu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Terima kasih sudah menonton dari video saya dan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada penjelasannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.